your bed. I don't need your love. Treat me like a snake and I feel so up. Gada gadi gada oh. Apakah kalian pernah penasaran kenapa ada perusahaan yang selalu sukses dan karyawannya bahagia? Jawabannya bisa jadi ada pada budaya organisasi mereka. Yuk kita bahas lebih dalam lagi. Tahukah kalian apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi adalah suatu karakteristik atau ciri khas yang ada pada suatu organisasi sehingga dapat membedakannya dengan organisasi lain. Budaya organisasi disebut juga sistem makna bersama yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Sistem makna inilah yang dianut oleh para anggota organisasi tersebut untuk membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Nedley dalam bukunya mengatakan bahwa budaya organisasi itu melibatkan suatu kebiasaan, simbol, sistem, asumsi, visi, norma, nilai, bahasa, serta suatu hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Sebagai ahli juga berpendapat bahwa budaya organisasi justru lebih menekankan dan membentuk perilaku karyawan di dalam organisasi tersebut. Oleh sebab itu, mau tidak mau, saat seseorang masuk ke dalam organisasi, mereka akan mengikuti budaya dan juga kebiasaan yang terdapat pada organisasi tersebut. Kenapa sih budaya organisasi itu penting? Budaya organisasi berperan dalam mengatur aktivitas organisasi, meningkatkan kerja karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Fungsi budaya organisasi 1. Meningkatkan rasa kepemilikan 2. Meningkatkan kekuatan 3. Mengontrol perilaku 4. Mendorong kinerja organisasi 5. Menentukan tujuan organisasi. Manfaat budaya organisasi 1. Memberikan peningkatan produktivitas 2. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan karyawan dan yang terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan. Ciri-ciri budaya organisasi. Menurut Robbins, ciri-ciri budaya organisasi adalah 1. Inovasi dan keberanian mengambil resiko 2. Perhatian pada hal-hal rinci 3. Berorientasi pada hasil 4. Berorientasi pada manusia 5. Berorientasi pada tim 6. Agresivitas 7. Stabilitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Menurut Robin dan Zais pada tahun 2011, ada 6 faktor penting yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama, observe behavioral regularities atau keteraturan sikap yang diamati. Yang kedua, norms atau norma. Yang ketiga, dominant values atau nilai yang dominan. Yang keempat, filosofi atau filsafat. Yang kelima, rules atau aturan. Yang keenam, organization climate atau iklim organisasi. Proses pembentukan budaya organisasi. Budaya organisasi tidak muncul seketika sewaktu organisasi terbentuk, tetapi melalui berbagai tahapan dan proses yang panjang. Dalam kaitannya dengan proses terbentuknya budaya organisasi yang kuat, tantangan yang dihadapi pengusaha di negara berkembang relatif lebih berat. Karena budaya bisnis di lingkungan organisasi lebih banyak digantungkan pada pimpinan tertinggi, yang biasanya adalah pemilik organisasi atau pengusaha. Nawawi 1998. Budaya organisasi terbentuk berdasarkan latar belakang, pendiri pemilik, pengelola, dan buruh yang ditentukan oleh budaya internal serta dipengaruhi oleh budaya eksternal. Elemen budaya organisasi secara internal adalah lingkungan organisasi, sistem nilai, kepahlawanan, upacara,
dan jaringan kultur. Sedangkan yang termasuk dalam budaya eksternal yaitu sistem manajemen yang diterapkan di organisasi, misalnya Requisite Organization atau RO, dan kebijakan negara yang terkait dengan hubungan industrial. 4 tipe budaya organisasi. 1. Budaya klan. 2. Budaya hierarki. 3. Budaya hierarki. 4. Budaya pasar. Inilah beberapa cara untuk menerapkan budaya organisasi. Yang pertama, membuat visi dan misi yang jelas. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang ketiga, menghargai kontribusi setiap anggota. Yang keempat, membangun kepercayaan dan saling pengertian. Yang kelima, menjadi role model yang positif. Yang keenam, menyediakan pelatihan dan pengembangan. Yang ketujuh, membangun kemitraan dan kerjasama. Yang ke-8, tumbuhkan transparansi. Yang ke-9, beri wewenang karyawan. Yang ke-10, mendorong kerjasama antar karyawan. Budaya organisasi memiliki beberapa sifat, diantaranya yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil resiko. Yang kedua, komitmen terhadap tujuan. Yang ketiga, dukungan kewirausahaan. Yang keempat, pengendalian berbasis loyalitas dan komitmen. Yang kelima, nilai-nilai budaya yang saling terkait. Budaya organisasi yang baik memiliki nilai-nilai yang sangat terkait, seperti integritas, tanggung jawab, kerjasama, disiplin, dan kepemimpinan. Tingkatan budaya organisasi menurut Edgar Schechter adalah abstrak, nilai, dan asumsi dasar. 1. Abstrak merupakan aspek organisasi yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan seperti produk, jasa, merek, logo, desain kantor, aturan berpakaian, kebijakan, dan peralatan. 2. Nilai merupakan cara orang menggambarkan organisasi seperti misi, tujuan, pernyataan nilai, dan kontrak sosial. 3. Asumsi dasar merupakan elemen organisasi yang tidak didasari, tidak terucapkan, dan sulit diartikulasikan. Asumsi ini mencakup tujuan organisasi yang nyata dan tapi tidak terucapkan. Menurut Robin dan Zach, proses penciptaan budaya organisasi terjadi melalui 3 cara, yaitu yang pertama, merekrut dan mempertahankan karyawan yang memiliki pemikiran dan perasaan yang sama dengan pendiri. Lalu, yang kedua, melakukan sosialisasi dan indoktrinasi cara berpikir dan perilaku pendiri kepada karyawan. Dan yang terakhir, perilaku pendiri sendiri sebagai model peran yang mendorong karyawan untuk mengidentifikasi diri. Contoh perusahaan yang terus berkembang adalah perusahaan Google. Berikut beberapa budaya perusahaan Google yang bisa kita contoh. 1. Berdasarkan data. Semua pengambilan keputusan di Google dilakukan berdasarkan data. Yang kedua, lingkungan kerja yang menyenangkan. Di Google, semua sudut kantor bisa menjadi tempat kerja karyawannya. Yang ketiga, mendukung kreativitas. Budaya perusahaan Google yang bebas dan santai bisa mendukung kreativitas para karyawannya. Dan yang terakhir, merekrut berdasarkan karakter. Google percaya bahwa skill bisa diajarkan kepada semua orang dan komunikasi yang terbuka.